Fakta diabetes di Indonesia. Di Indonesia, diabetes masih menjadi masalah kesehatan yang signifikan. Menurut data dari Kementerian Kesehatan Indonesia, ada 10,7 juta orang dewasa yang menderita diabetes pada tahun 2020. Indonesia berada di peringkat ke-7 di antara 10 negara dengan jumlah penderita terbanyak. Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang ada di daftar tersebut. Apa sih itu diabetes? Istilah diabetes pertama kali dipakai oleh Artaeus dari Kapadokia pada abad kedua, yang dalam bahasa Yunani berarti sifon, atau air yang terus keluar melalui tubuh manusia atau banyak kencing. Artaeus menggambarkan orang yang terkena penyakit ini merasa haus yang berlebihan, banyak kencing, dan berat badan menurun. Ia mengatakan tubuh makin habis mencair dan si pasien tidak hentinya memproduksi air keluar. Diabetes adalah penyakit menahun atau kronis, berupa gangguan metabolik yang ditandai dengan kadar gula darah yang melebihi batas normal. Penyebab kenaikan kadar gula darah tersebut menjadi landasan pengelompokan jenis diabetes mellitus. Berikutnya kita akan membahas mengenai faktor-faktor penyebab diabetes. Secara umum, faktor penyebab terjadinya diabetes yang menyerang seseorang dapat digolongkan menjadi dua, yaitu faktor yang dapat dikontrol, seperti kebiasaan merokok, obesitas, pola makan tak sehat, malas olahraga, penderita hipertensi, kolesterol tinggi, PCOS, atau polycystic ovary syndrome. Yang kedua, faktor penyebab yang tidak dapat dikontrol. Ini merupakan sudah ada sejak lahir yang tidak bisa kita ubah, seperti faktor usia, kondisi berat badan bayi saat lahir, dan faktor keturunan atau genetika. Dampak diabetes. Yang pertama, 40% penderita diabetes mengalami tekanan serta peningkatan prevalensi masalah psikologis yang seperti depresi, kecemasan, gangguan makan, stres. Dampak diabetes pada usia produktif. Yang pertama, kondisi kesehatan menurun. Yang kedua, produktivitas dalam kerja menurun. Yang ketiga, menyebabkan penyakit ginjal. Dan yang keempat, menyebabkan komplikasi jantung. Nah, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mengurangi risiko diabetes, baik untuk diabetes tipe 1 maupun juga diabetes tipe 2. Yang pertama, ada menjaga berat badan ideal. Berat badan ideal merupakan salah satu cara kita untuk mencegah diabetes di masa depan. Obesitas atau kelebihan berat badan merupakan salah satu penyebab utama diabetes. Obesitas dapat mengacaukan metabolisme, yang berarti pada titik tertentu, sel-sel tubuh tidak dapat lagi merespon insulin dengan baik. Selanjutnya, kontrol porsi makanan kita. Langkah selanjutnya dalam pencegahan diabetes adalah dengan kita mengukur porsi makan kita sehari-hari. Apalagi ketika kita terbiasa makan dengan porsi yang besar. Selanjutnya adalah olahraga yang teratur. Aktivitas secara teratur, termasuk olahraga, bisa dijadikan cara efektif untuk mencegah diabetes. Olahraga dapat membantu membakar kalori untuk energi dan menyimpan glukosa dalam otot untuk penyimpanan energi. Nah, dengan demikian, tidak ada gula yang menumpuk di dalam darah kita. Selanjutnya, ada menerapkan pola makan yang sehat. Nah, untuk mencegah diabetes, pastikan kita selalu memiliki pola makan yang lengkap dan seimbang, yaitu ada karbohidrat,
protein, serat, lemak baik, serta vitamin dan mineral. Kita harus menghindari jenis makanan tertentu sambil meningkatkan konsumsi makanan tertentu. Selanjutnya ada selalu periksa darah secara teratur. Nah, untuk mengetahui gula darah kita, sebaiknya kita memeriksakan gula darah kita secara rutin ke dokter. Selanjutnya ada berhenti merokok ketika kita merokok. Berhenti merokok juga dapat membantu kita untuk mencegah diabetes. Karena pada faktanya, diabetes tipe 2 adalah bentuk diabetes yang paling umum di kalangan perokok. Kandungan nikotin yang ada dalam rokok dapat merusak sel penghasil insulin di pankreas dan meningkatkan resiko diabetes. Cara selanjutnya adalah banyak minum air. Minum air secara teratur dapat membantu kita untuk mengontrol kadar gula darah dan insulin di dalam tubuh kita. Bahkan, resiko untuk terkena diabetes menurun. Selanjutnya, ada menjaga porsi makan. Langkah selanjutnya dalam mencegah diabetes adalah dengan kita memperhatikan porsi makan kita. Makan dalam jumlah besar menambah kalori yang dapat meningkatkan kadar gula darah dan insulin yang dapat menyebabkan diabetes. Nah, oleh karena itu, menghindari makan besar dapat membantu kita untuk menurunkan kadar insulin dan gula darah serta mencegah diabetes. Selanjutnya, ada kelola stres dengan baik. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, tingkat stres yang tinggi dapat menyebabkan tubuh untuk memproduksi hormon stres yang berkaitan dengan resistensi insulin. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita yang masih muda untuk mengelola stres dengan baik. Istirahat yang cukup, melakukan hal-hal yang sering kita sukai, dan sering bersosialisasi dengan teman dan keluarga merupakan salah satu cara yang dapat membantu kita untuk mengurangi stres. Selanjutnya kita masuk dalam pengendalian diabetes. Nah, pengendalian diabetes mellitus ini dapat dilakukan dengan melaksanakan 4 pilar yang meliputi yaitu kebiasaan makan, kebiasaan aktivitas fisik atau olahraga, konsumsi obat, dan edukasi. Jangan biarkan diabetes merusak hidup dan kebahagiaan Anda. Mari pelajari lebih lanjut tentangnya agar selalu tetap terlindungi. Thank you for watching, guys.